Mendengar kata-kata ini, Mu Yun juga melihat ke sana. Jumlah anak Chang memang lebih banyak, dan semuanya terlihat energi dan bersemangat. Di depan murid-murid itu, ada lebih dari 10 sosok, yang membuat orang merasa sangat kuat. Salah satu dari mereka, sedikit gemuk dan tersenyum, menundukkan tangannya dan berkata sambil tersenyum ketika dia melihat Wu Wenqian dan Liu Wenzheng, Saudara Wenzheng, Saudara Wenqian, sudah lama tidak bertemu. Terima kasih kembali. Ketiganya menyapa satu demi satu. Penguasa Chang ketujuh, Chang Hari, seorang pria sejati yang bertanya tentang Tuhan, juga memiliki kedudukan tinggi dalam keluarga Chang. Sekarang, ketiga orang kuat itu datang bersama murid mereka. Bersama-sama, lebih dari 7.000 anak alam Dewa Daozu sangat spektakuler. King Wenyan juga bersemangat dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, keluarga Chang, Tripod Changyun, Laut Changyun, dan Changmu adalah 9 tingkat teratas pilar Tao. Li Daoming, Ku Qiki dan Ye Yan dari Istana Xiaoyao juga merupakan puncak Jiuxiong. Petik 2. Mereka tidak lebih lemah dari Wu Junfeng, Li Xixin, Fu Qinghao dan Ji Xian. Mu Yun juga melihat orang-orang itu. Dia sekarang berada dalam kondisi yang berat di kolom Tao. Cara tercepat untuk pulih ke keadaan semula dari platform Tao Tuhan adalah dengan melahap dan memurnikan darah. Sekarang, melahap darah terbuka, dan dia dapat menyerap takdir dari bakat dan meneruskannya kepada dirinya sendiri untuk meningkatkan takdirnya. Padahal, ini juga yang menjadi tujuan utama kunjungannya. Sejak Mu Yun mulai menelan darah dan memurnikan darah, dia jarang menutup gerbang kematian. Seringkali, dia meningkatkan dirinya dengan membunuh. Sekarang semua orang sudah ada di sini, ayo mulai. Oke, ya, Hari Chang, Wu Wenqian dan Liu Wenzheng bertanya kepada yang kuat di alam ilahi. Setelah menyimpulkan, mereka siap untuk memulai. Pada saat ini, orang kuat dari tiga sisi telah menuju ke posisi terdalam semua orang. Lebih dari selusin master susunan Tao mulai mengumpulkan pola-pola Tao satu demi satu. Tampaknya mereka sedang membuka ruang. Pada saat ini, Chang Dei memandangi ketiga murid itu dan berkata, kali ini kami hanya menjelajahi reruntuhan, tetapi kami telah menemukan banyak. Mungkin ini ada hubungannya dengan Chang Tianzong, salah satu dari 8 kekuatan di bumi selama masa banjir dan kelaparan. Sekte surga. Begitu ucapan ini keluar, banyak murid tampak terkejut. Ini ada hubungannya dengan sekte surgawi. King Wenyan berkata dengan penuh semangat, di masa banjir dan kelaparan, salah satu dari 8 komoditas utama, peninggalan ini harus menjadi harta yang ditinggalkan dengan cara memohon kepada Tuhan. Bagi praktisi seni bela diri, prioritas pertama tentu saja adalah harta latihan yang paling berharga. Sajak Tao, instrumen Tao, pil Tao, dan sebagainya semuanya sangat berharga. Tapi jangan terlalu senang. Hari ke-8 berkata lagi, alasan kenapa kamu diperbolehkan masuk adalah karena ada banyak larangan di tempat reruntuhan ini, yang tentu saja akan mengusir kami, bukan kamu. Singkatnya, kami tidak tahu persis apa yang terjadi di dalam, dan seberapa besar manfaat yang dapat Anda peroleh dari penjelajahan peninggalan ini bergantung pada diri Anda sendiri. Namun, kami bertiga telah berpikir dengan baik. Kami hanya akan menunggumu di sini selama 100 tahun. Jika kamu tidak keluar darinya selama 100 tahun, kamu mungkin akan terjebak di dalamnya. Mendengar ini, semua orang semakin bersemangat. Awalnya, saya mengira bahwa 3 platform utama Taoisme dan Dewa Laut Taoisme telah dieksplorasi seluruhnya, dan hal-hal baik dibersihkan, dan kemudian membiarkannya sampai ke pilar dan Dewa Tao. Tanpa diduga, mereka tidak masuk. Dengan cara ini, jika itu benar-benar situs Chang Tianzong, tidak dapat dikatakan bahwa kita akan menemukan formula Tao tingkat 4, instrumen Tao, dan pil Tao. Ini menginspirasi. Adapun bahayanya, pasti lebih tinggi. Tapi siapa yang takut? Pada tahap kultivasi ini, tidak ada seorang pun yang mengalami hidup dan mati berkali-kali. Kalian semua tahu kesulitannya, tapi kalian semua adalah murid wilayah Daosu. Kalian memiliki pengetahuan yang luar biasa. Jika kalian tidak bisa melewati level ini, kalian tidak akan mencapai banyak hal di masa depan. Oleh karena itu, saya tidak akan berbicara omong kosong lagi. Petik 2. Peninggalan ini terletak di ruang Gunung Dewa yang terbakar. Sungguh dunia yang luar biasa. Pergi dan lihat sendiri. Ketika saatnya tiba, semua master dari barisan Tao di belakang telah mundur satu demi satu. Terlihat samar-samar, ada celah di antara banyak gunung yang muncul begitu saja.
Jaraknya panjangnya puluhan mil dan tingginya ratusan kaki. Permukaan retakannya tidak nyata. Pergi. Dengan lambaian tangan besar Chang, anak-anak Chang berdatangan ke dalamnya satu demi satu. Wu Wenqian juga memandang murid sekte Tianfeng dan berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak mengukir, kamu tidak akan menjadi berbakat. Pergilah juga, seorang murid sekte Tianfeng berangkat. Kemudian, murid-murid istana Xiaoyao juga mengirimkan satu persatu. Ribuan pilar Tao sangat luas dan perkasa. Adegan seperti itu sangat jarang terjadi. Banyak murid yang tidak sabar. Setelah melewati celah luar angkasa, saat berikutnya, orang hanya merasa masih berada di Changzhou, namun pemandangan sekitarnya telah berubah total. Ini bukan lagi gunung dewa yang terbakar, melainkan tanah datar yang luas. Sekte Tianfeng, Istana Xiaoyao, Klan Chang, tak satu pun dari ketiga murid itu yang tinggal. Mereka semua bergerak ke tiga arah. Tanpa secangkir teh, tidak ada tiga murid di dataran. Lagi pula, baru saja memasuki ruang peninggalan ini, tidak ada yang mau kepalanya patah dan berdarah saat ini. Tidak tertarik, apa? Pada saat ini, sekitar 12 orang, termasuk King Wenyan, King He, Su Yaochen, Li Xian, Meng He, Zhang Yun dan Mu Yun, membentuk tim kecil, memisahkan diri dari pasukan besar dan menuju dataran tak berujung di depan. Dalam beberapa tahun terakhir, karena perang kaisar dewa di dunia langit dan bumi, setelah runtuhnya banyak pintu keagamaan kuno, waktu dan ruang berubah, dan relik akan disembunyikan di banyak ruang yang lebih stabil. Namun, lokasi pintu masuknya sangat sulit ditemukan, jadi sekarang di dunia baru, ada banyak tempat rahasia peninggalan keluarga Zhongmen yang menunggu untuk digali. Kali ini, kami tidak menyangka itu akan menjadi peninggalan Chang Tianzong. Ayo bersorak, jika kita bisa mendapatkan sesuatu kali ini, mungkin kita semua bisa meningkatkan 1 atau 2 level. King Wenyan sangat bersemangat dan bahagia. Li Xianhei berkata sambil tersenyum, pokoknya, kali ini kamu dan teratai hijau harus bertahan. Su Yaochen hanya akan berbagi sup dengan kita. Hahaha, 12 orang tidak memiliki rasa curiga satu sama lain. Ke-11 orang itu juga sangat menghormati Mu Yun. Mereka tidak akan pernah meremehkan Mu Yun karena dia hanyalah pilar Tao. Mereka mengerti bahwa Mu Yun terluka. Bagaimanapun, mantan Mu Yun memiliki pemahaman yang baik tentang latihan. Di antara 12, Mu Yun, Zhang Yun, Meng He dan seorang murid bernama Wu Xuan semuanya adalah pilar penting Taoisme. Ada juga beberapa pilar Tao dengan tingkat 3 kali lipat dan 4 kali lipat. Yang terkuat adalah King Wenyan, dengan 9 pilar Tao. King He dan Su Yaochen juga merupakan 7 alam Tao. Secara keseluruhan, perlindungan diri saja sudah cukup. Sekarang aku baru masuk dan tidak tahu harus pergi kemana. Ayo cari dulu. King Wenyan berkata dan meminta, pendapatmu. Kerumunan itu melompat puluhan mil di antara beberapa lompatan. Mu Yun tiba-tiba berkata, lihat ke barat. Barat, semua orang sangat penasaran saat mendengar kata-kata Mu Yun. Oke, dengarkan saudaramu. Jadi, ke-12 orang itu berbalik dan berlari ke barat. Adapun mengapa Mu Yun berkata untuk pergi ke barat, tentu saja itu bukan tanpa tujuan. Selama ribuan tahun, meski wilayah kekuasaannya runtuh karena terbukanya takdirnya, upayanya untuk mengubah pola batasnya menjadi pola Tao tidak pernah berhenti. Setiap kali wilayahnya memiliki rentang yang panjang, divisi susunan dan yang sesuai dan divisi instrumen mengalami peningkatan rentang yang besar. Bersama dengan teknik arai, Mu Yun telah berlatih. Perubahan dari pola batas ke pola Tao merupakan perubahan baru. Pola batas membawa kekuatan langit dan bumi, mampu menampung suatu ruang, dan berubah menjadi pola batas, yaitu menguasai langit dan bumi. Namun intinya adalah integrasi dan kendali Ji Yuan atas kekuatan langit dan bumi. Dan Tao Wen berada di atas kekuatan langit dan bumi. Beberapa hari yang lalu, Mu Yun juga membaca cerita tentang Master Formasi Tao. Inti dari pola Tao adalah Tao dan teori yang memadatkan kekuatan langit dan bumi, yang agak mirip dengan promosi seni bela diri di tingkat alam Tao. Faktanya, setiap transformasi, dari susunan abadi ke susunan Tuhan hingga susunan batas, adalah peningkatan diri atau bahkan sublimasi kekuatan. Secara umum, target dari ranah kolom Tao adalah Master Susunan Tao kelas 1. Untuk Master Susunan Tao kelas 1, kohesi pola Tao dibagi menjadi 3 tingkatan, 100, 300 dan 900. Sekarang, Mu Yun dapat memadatkan 300 pola Tao, tetapi dia belum pernah berlatih susunan-susunan Tao.
selusin orang menuju ke barat, sekitar ratusan mil jauhnya, dan sebuah lereng bukit muncul di depan mereka. King Wenyan segera berkata, ayo menyebar dan memeriksa sekeliling. Ya, 12 orang berpencar satu demi satu. 4 minggu ini, setiap lereng bukit hanya setinggi 100 kaki, dengan kemiringan yang besar, naik turun terus-menerus, membentang hingga ratusan mil. Hanya saja ke-12 orang itu semuanya berada pada level alam Dewa Dausu. Tidak sulit untuk menjelajahinya. Setelah berputar-putar, semua orang berkumpul lagi dan menggelengkan kepala. Tidak ada apa-apa. King Wenyan juga memandang Mu Yun dan bertanya, saudaramu, apakah kamu merasa ada yang salah? Mu Yun melihat sekeliling. Aku akan mencarinya lagi. Dengan kata-kata ini, Mu Yun berjalan menyusuri lereng bukit menuju depan. Melihat desakan Mu Yun, King Wenyan tidak mengatakan apa-apa, dan berkata sambil tersenyum, mari kita lihat lagi. Apa yang dia katakan mungkin tidak benar. Seorang pemuda berbisik, pada masa itu, kami setia pada ajarannya, tetapi selama bertahun-tahun, kami secara bertahap telah mencapai ranah Dewa Dausu. Dia hanya Dausu dan mungkin tidak tahu lebih banyak daripada kita. Wang He, jangan bicara omong kosong. King Wenyan segera berkata, saudaramu hanya mengalami masalah dalam latihannya. Dia telah tinggal di desa King He selama ribuan tahun. Jika bukan karena dia, bisakah kamu dan orang lain memuja Sekte Tianfeng? Terlebih lagi, jika Wakil Raja Wang tidak membantu kita sepanjang waktu, apakah kita dapat mencapai kondisi pilar Tao saat ini? Mendengar ini, pemuda bernama Wang He buru-buru berkata, aku tidak percaya saudaramu, tapi setiap orang punya waktu untuk melihat keluar. Pokoknya, cari lagi. Ya, 11 orang baru saja hendak bubar. Kemarilah. Di sana, Mu Yun tiba-tiba berkata. King Wenyan, King He dan yang lainnya segera bergegas. Saya hanya melihat Mu Yun berdiri di belakang lereng bukit dan membuat sketsa pola Tao di depannya. Di separuh lereng bukit, ada kilatan. Cahaya hitam samar. Ini adalah, saya tidak tahu banyak tentang susunan Tao. Saya hanya bisa mencoba memecahkannya dengan pola Tao. Melihat pemandangan ini, semua orang terlihat senang. Dilarang di sini jelas bukan hal yang biasa. Hati-hati, ya, 11 orang segera bubar. Mu Yun berdiri di lereng bukit, dikelilingi oleh 300 pola Tao, memadatkan cahaya biru pucat. Pada saat ini, Mu Yun tenggelam dalam larangan di depannya. Li Xian memandang Wang He dan berkata sambil tersenyum, Wang He, kakakmu masih sangat kuat. Wang He segera berkata, aku tidak bilang kakakmu tidak kuat. Aku hanya berkata, mungkin aku sudah tidak terlihat. Petik 2. Hahaha. Beberapa orang tertawa satu demi satu dan tidak sangat peduli. Belum lama ini, di depan Mu Yun, serangkaian pola Tao memadat dan berkumpul bersama dengan pola Tao bumi di bawah kakinya. Kakak, suara pecahan terdengar, hanya untuk melihat ada retakan mengerikan yang menyebar di bawah dan di atas bumi. Kemudian, retakan muncul satu demi satu di lereng bukit yang berjarak 100 mil. Melihat pemandangan ini, King Wenyan, King He, Su Yao Chen dan yang lainnya berangkat satu demi satu, dan wajah mereka berubah. Ini, mereka tidak menyangka akan terjadi suara sebesar itu. Saat retakan menyebar, lereng bukit itu runtuh satu per satu saat ini. Hanya cahaya biru samar yang berkedip-kedip di atas istana dan muncul di kaki orang-orang. Di bawah sini ada aula besar. Kerumunan tampak tercengang. Kenapa harus puluhan? Mungkin, 11 orang mendatangi Mu Yun. Mu Yun berkata lagi, cari pintu masuk ke aula, masuk dan lihatlah. Namun, karena saya bisa melepaskan larangan pola Tao di sini, itu seharusnya bukan situs penting Chang Tianzong. Mungkin saya tidak akan mendapat banyak panen. Tapi Su Yao Chen berkata sambil tersenyum, dapatkan saja sesuatu. Kakakmu, kamu sangat kuat. Semua orang segera mulai mencari pintu masuk dan segera menemukan lokasi pintu masuk tersebut. Ketika ke-12 orang itu memasuki kuil, mereka merasakan nafas kuno dan kuat menghampiri wajah mereka. Nafas yang membuat orang merasa sangat dalam dan bertenaga terus keluar dari trotoar. Layak menjadi situs Chang Tianzong. Bahan-bahan kuil ini termasuk batu giok, kayu kuil surga, dan metalurgi tungsten. Bahkan bahan kuil yang dibangun di Tianfengzong kami satu tingkat lebih rendah dari ini. Dikatakan bahwa di masa lalu, Chang Tianzong adalah penguasa Changsu, dan 7 kekuatan lainnya semuanya kekurangan. Sayangnya, waktu telah berubah. Hanya peninggalan ini yang ada.
Ayo kita cari secepatnya. Oke, 12 orang melihat sekeliling satu demi satu. Mu Yun datang ke aula samping, yang panjang dan lebarnya hampir 100 kaki, tingginya lebih dari 10 kaki, dengan pilar batu memancarkan cahaya redup. Segera setelah Mu Yun memasuki aula, dia melihat ada bekas pedang dan bekas pisau di pilar batu, yang jelas sudah ada sejak lama. Jelas sekali, dalam beberapa tahun terakhir, perang yang mengguncang bumi terjadi di Changtianzong ini. Hah, memutar beberapa pilar batu, Mu Yun melihat dan tertarik ke depan. Saya hanya melihat posisi yang lebih dalam. Di aula, selain pilar batu dan kehancuran, ada banyak prajurit dewa yang tersebar di tanah. Namun sejak lama, senjata sakti tersebut sudah berkarat, bahkan banyak yang sudah terkorosi. Mu Yun terus melangkah lebih dalam dan sangat berhati-hati. Tiba-tiba, dia menemukan sebilah pedang di atas pilar batu. Pedang itu tidak keluar dari sarungnya, tetapi dengan sarungnya, pedang itu langsung masuk ke pilar batu. Sama seperti ini, pedang ini juga memiliki semangat tertentu dan dirasakan oleh Mu Yun. Dia melangkah maju dan mengeluarkan pedang panjangnya. Pedang tajam muncul di wajahnya. Telapak tangan Mu Yun terkepal, dan kekuatan Yan Viantin meletus. Kekuatan Tao menghancurkan pedang Qi. Kamu sudah menjadi barang tanpa pemilik, dan kamu masih sangat gila. Mu Yun memegang pedang panjang, dan konsepsi artistik yang kuat dari tubuh pedang muncul. Pedang panjang itu penuh dengan ketenaran dan mengirimkan ribuan pedang Qi. Itu memotong aula dan mengeluarkan suara dentang, namun, setiap instrumen Tao, spiritualitas itu. Tidak, itu tidak bisa dikatakan sebagai spiritualitas, tetapi keilahian. Semua instrumen Tao memiliki keilahian. Pedang ini bermuka masam dan kejam. Setidaknya itu adalah senjata Tao tingkat kedua. Namun, setelah bertahun-tahun, meskipun berada dalam sarungnya, ia masih kurang memiliki semangat membunuh. Satu orang, satu pedang, konfrontasi. Untuk waktu yang lama, pedang panjang itu mengeluarkan nafas mengakui kekalahan. Bersenandung, Mu Yun mengepalkan pedangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, sekarang takdirku terbuka, aku akan menjadi kaisar ilahi di masa depan. Tubuh pedangku ditempa 9, tidak sulit untuk memasuki jalan pedang. Menyerah padaku tidak akan membuatmu malu. Sejak zaman kuno, manusia adalah tentara, dan tentara akan memilih manusia. Kemudian, pedang sepanjang 3 kaki itu mengeluarkan ide samar. Pedang salib dosa. Mu Yun merasakan arti dari pedang panjang itu datang. Seberangi kejahatan. Kemudian, konsepsi artistik diteruskan ke pikiran Mu Yun. Tuanmu adalah Dewa Tao. Dia meninggal dalam pertempuran sekte surgawi di masa lalu dan meninggalkanmu di sini. Beruntung bisa bertemu denganku. Saya dulunya adalah Dewa Tao, tetapi sekarang kekuatan saya menurun dan tidak sulit untuk pulih. Mu Yun kemudian berkata, karena kamu adalah instrumen Tao kelas 2 sebelumnya, aku akan mengembalikanmu ke kejayaan masa lalu. Di tanganku, aku tidak akan mempermalukan kekuatanmu. Pedang penyeberangan dosa bersinar. Mu Yun kemudian menggenggamnya dengan telapak tangannya dan menutupinya dengan tanda asli jiwa. Kemudian, satu orang dan satu pedang mengumpulkan pikiran mereka. Mu Yun menggoyangkan telapak tangannya dan pedangnya menghilang. Dia juga kekurangan senjata Dao. Saat itu, ayahnya memberinya 2 macam susu formula 1 tingkat. Rumus kibawaan, rumus pedang Tianming. Mu Yun juga telah mencapai tingkat kesempurnaan melalui kultivasi. Kini ada pedang untuk mengalahkan dosa. Secara alami sangat kuat menggunakan formula pedang Tianming. Mu Yun terus berjalan menuju aula utama, sampai ke posisi terdalam, berjalan melewati koridor panjang di belakang aula, dan baru saja bertemu Li Xian. Saudaramu, Li Xianhei berkata sambil tersenyum, saya menemukan sebuah kotak giok di aula. Ada lebih dari selusin botol giok di dalam kotak giok, semuanya adalah pil yang sama, tetapi kebanyakan kosong, pil sudah lama hilang. Namun, satu botol masih utuh, dan lumpur penyegelnya bagus. Li Xian berkata, mengeluarkan botol giok dan berkata sambil tersenyum, lihat, ini adalah pil Tao, pil penenang guyuan. Pil penenang guyuan. Mu Yun tidak begitu paham. Li Xian melanjutkan, kami sekte Tianfeng juga memiliki pil ini. Pil ini cukup ajaib. Pil ini hanya cocok untuk kondisi awal alam dewa pilar Tao kami. Ini 3 pil untuk Anda. Kemudian Li Xian menuangkan 3 pil. Pilnya seukuran ibu jari, bulat dan mengkilat, serta mempunyai aroma yang sedap. Cium saja, Anda merasakan esensi, Qi,
dan jiwa Anda sangat nyaman. Sekarang Mu Yun tidak tahu banyak tentang Dan Dao, Dao Arai, dan Dao Qi. Tapi kualitas pil ini sangat bagus. Mu Yun meminum 3 pil itu dan hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi Li Xian berkata, "Saudaramu, sama-sama. Saya memberikannya kepada Anda harus meminumnya." "Oke," Li Xian berkata sambil tersenyum, "apa yang ditemukan saudaramu?" "Temukan pegangannya." Dengan itu, pedang penyeberangan dosa keluar. Pedang salib dosa. Melihat pedang panjang itu, Li Xian langsung tercengang. "Apakah kamu tahu pedang ini?" Mu Yun juga cukup penasaran. Pedang kejahatan yang melintasi instrumen Tao kelas 2 tidak begitu terkenal, bukan? Namun, Li Xian berkata, "Saudaramu, kamu tidak tahu bahwa pemilik pedang penyeberangan kejahatan ini adalah orang tua penyeberangan kejahatan. Dulu, dia adalah seorang biksu biasa, kemudian dia dimasukkan ke dalam sekte surga, dan kemudian dia menjadi orang kuat di alam dewa laut. Dia cukup terkenal di masa banjir dan kelaparan. Masa banjir dan kelaparan masih jauh dari masa sekarang." Li Xian berkata sambil tersenyum, "Masih banyak buku kuno sekte Tianfeng. Beberapa tokoh kuno di Changsu selama masa banjir dan kelaparan tercatat. Pedang ini digunakan oleh orang tua untuk melintasi dosa selama periode alam ilahi Dautai. Tanpa diduga, pedang ini telah diawetkan." Petik 2. Pedang ini rusak. Mu Yun kemudian berkata, "Namun, itu benar-benar lebih kuat dari instrumen Tao kelas 1 pada umumnya." Li Xianhei berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu aku akan terus mencari dan mencoba mendapatkan senjata Dao yang bisa aku manfaatkan." Ya, mereka berpisah dan terus menyelidiki. Ada puluhan candi di sini, cukup untuk dicari 12 orang untuk sementara waktu. Namun dalam setengah hari, semua orang mendapatkan sesuatu. Dao Dan, Dao Qi dan Dao Cue semuanya muncul. "Saudaramu." Teratai hijau tiba-tiba muncul di aula utama tempat Mu Yun berada dan buru-buru berkata, "Aku bisa menemukanmu." "Apa masalahnya? Lihat apa ini." King He tersenyum, memegang gulungan batu giok di tangannya, memancarkan cahaya redup. Font kuno yang tertulis di atasnya penuh dengan perubahan dan kekuatan yang kuat. Susunan bintang besar pada hari Minggu. Mu Yun tampak tercengang. Teratai hijau tersenyum dan berkata, "Saya menemukannya di tulang layu seorang pendeta Tao yang sedang duduk di alam dewa. Segera setelah saya melihatnya adalah sebuah susunan, saya memikirkan Anda." "Susunan Tao tingkat pertama." Mu Yun berkata sambil tersenyum, "Terima kasih banyak, Teratai hijau, kamu telah banyak membantuku." Mu Yun sekarang dapat mengumpulkan 300 pola Tao, yang cukup untuk menyebarkan susunan Tao menengah level 1, tetapi tidak ada peta susunan. Inti dari pembagian arai adalah diagram arai. Sama seperti inti dari divisi dan adalah memadatkan api dan, hanya dengan Dan Fang kita dapat menyempurnakan dan. Pengrajin membutuhkan gambar perkakas, membuat cetakan perkakas, dan kemudian mencoba menyempurnakannya berulang kali. Teratai hijau tersipu dan segera berkata, "Saudaramu telah banyak membantu saudara-saudari kita sebelumnya. Saya kebetulan menemukan slip giok ini, dan saya sendiri tidak memahami susunannya. Tentu saja, ini paling cocok untuk saudaramu." Mu Yun tersenyum. Faktanya, jika teratai hijau berubah dalam susunan ini, Sekte Tianfeng pasti akan mengubahnya menjadi poin pahala untuk teratai hijau. Tapi Mu Yun bukanlah orang buatan. Dia mengambil slip giok, segera melanggar larangan, membukanya dan mengawasinya. King He juga tidak peduli. Terus jelajahi. Susunan besar bintang di langit. Susunan Tao kelas 1 dapat disusun dengan 100, 300, dan 900 pola Tao. Susunan Dao sangat berbeda dari susunan batas. Melihat susunan itu dengan hati-hati, Mu Yun semakin merasakan misteri susunan Dao. Tetapi, meskipun Mu Yun merasa rumit dan tak terduga dengan narasi susunan ini, Mu Yun terus menyaring bagaimana mengatur pola-pola Tao tersebut dan bagaimana menghindari kegagalan dalam pikirannya. 10% dari takdir mereka. 9 kehidupan, putra surga, 90% kehidupan surga. Meski hanya 10%, itu benar-benar mengubah bakat Mu Yun. Pemahaman dan kendali susunan Tao ini membuat Mu Yun sangat merasakan perubahan bakatnya. Kalau sebelumnya saya takut membacanya lagi, pasti banyak yang kabur dan sulit dipahami. Tapi sekarang, hanya dengan melihatnya sekali, Mu Yun sedang memikirkan cara mengatur susunannya. Tentu saja, meski begitu, Mu Yun tidak melebih-lebihkan sekilas. Putar bintang-bintang di seluruh dunia,
kumpulkan kekuatan dan tutupi sepotong langit dan bumi. Petik 2. Susunan Dao benar-benar luar biasa. Ini lebih kuat dari susunan batas. Saya tidak tahu seberapa banyak. Memikirkan hal ini, sebuah sosok muncul di benak Muyun. Dugu kamu, di akhir perang Changlan, dia tidak mengetahui hasilnya. Ayah saya meninggal, ibu sudah meninggal, beberapa wanita dan anak-anak juga pergi dengan selamat, tapi bagaimana dengan dugu kamu? Meng Zui dan Suan Yuan kesingkirkan slip giok itu, dan Muyun tidak berniat untuk segera mempelajarinya. Selanjutnya saya akan tinggal di ruang peninggalan ini selama ratusan tahun dan punya waktu untuk belajar. Sekejap mata, setengah bulan berlalu. Dalam setengah bulan terakhir, ke-12 orang tersebut telah memperoleh sesuatu. Muyun juga menemukan beberapa formula Tao kelas 1, pil Tao, dan instrumen Tao. Namun, dia tidak membutuhkan formula tersebut saat ini. Formula kibawaan dan formula pedang Tianming diberikan kepadanya oleh ayahnya, dan Muyun merasa kekuatannya sangat kuat. Tidak perlu mempraktikkan rumus lain untuk saat ini. Selain itu, pada saat yang sama, panen terbesar adalah kami menemukan banyak batu Dao Yuan. Batu sumber Tao mengandung kekuatan Tao yang melimpah. Ini adalah suatu keharusan bagi mereka yang berlatih seni bela diri di alam Tao. Selama bertahun-tahun, budidaya Muyun lebih mengandalkan menelan darah dan memurnikan darah, tetapi jarang menyerap kekuatan batu sumber, bukan berarti tidak diperlukan. Di dunia baru yang begitu besar, jika Anda ingin berjalan di antara seni bela diri, batu Dao Yuan sangat diperlukan. Terlebih lagi, kali ini, 12 orang menemukan lebih dari 10 kotak batu Dao Yuan di aula samping, dan ada 10.000 batu Dao Yuan dalam satu kotak. 10.000 batu sumber Tao cukup untuk membeli instrumen Tao yang luar biasa, formula Tao, dan pil Tao terbaik. Lebih dari 10 kotak batu Dao Yuan, hampir 150.000. Bagilah menjadi 10.000 batu Dao Yuan untuk setiap orang. Dan King Wenyan, King He dan Su Yao Chen mengambil 10.000 lebih. Bagaimanapun, ketiganya adalah yang paling kuat. Setengah bulan kemudian, semua yang bisa diperiksa sudah diperiksa, namun kami tidak berangkat, melainkan berpencar, satu demi satu mencari tempat dan memilih berlatih dalam jangka waktu tertentu. Mengapa 3 pintu utama memberikan waktu 100 tahun untuk uji coba ini? Faktanya, sekarang kita semua tahu bahwa jika Anda dapat mencerna hal-hal baik yang Anda dapatkan di sini secepat mungkin, maka cernalah secepatnya. Kalau tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Jika terjadi kematian, semua yang Anda dapatkan adalah milik orang lain. Muyun terletak di belakang aula samping, duduk di tempat tidur di sebuah kamar. Dia meminum langsung pil penenang guyuan yang diberikan oleh Li Xian beberapa waktu lalu. Meskipun ia jatuh dari platform Tao ke pilar Tao, justru karena kejatuhan itulah ia kini memulihkan keadaan daripada berkultivasi kembali. 3 pil penenang guyuan, Muyun butuh waktu sebulan untuk menelannya langsung. Dengan menyerap kekuatan lebih dari 5.000 batu sumber Tao, Muyun akhirnya memadatkan pilar Tao kedua. 2 pilar dunia, pilar Tao kedua berdiri di lautan jiwa, melepaskan gelombang kekuatan Tao. Kekuatan Tao itu, yang berpusat di lautan jiwa Muyun, terus menyebar dan mengeluarkan ki jahat yang tak tertandingi. Ini adalah alam Tao, jalan alam surga dan bumi yang sebenarnya, jalan yang diambil oleh para seniman bela diri, bukan lagi jalan mereka sendiri, bukan pula jalan surga, melainkan jalan beberapa tubuh yang digabungkan dengan jalan tersebut. Dengan sedikit nafas, Muyun berdiri dan mengepalkan tinjunya. Hanya 2 bulan sejak Da Qingshan keluar dari jalur tersebut. Pilar Tao kedua telah memadat. Kecepatan ini dapat digambarkan menghancurkan seluruh Tianjiao. Tentu saja, salah satunya adalah bakatnya sendiri yang telah ditingkatkan, dan yang lainnya adalah kemanjuran 5.000 batu Dao Yuan dan 3 pil penenang guyuan. Selain itu, dia sendiri jatuh dari alam Dewa Dautai ke tingkat alam Dewa Dahusu. Ketika dia naik lagi, dia menyadari sesuatu. Tentu saja, dia lebih cepat dari orang biasa. Hatinya perlahan menjadi tenang. Muyun meninggalkan aula dan bersiap untuk melihat kultivasi orang lain. Namun, baru saja meninggalkan aula, ada bau samar darah di udara. Hati Muyun menegang. Hanya ada 12 di antaranya di reruntuhan ini. Bagaimana bisa ada bau darah? Tapi Muyun baru saja melangkah keluar, dan tiba-tiba satu tangan mencengkeram pergelangan kakinya. "Kakakmu!" teriakan. Hati Muyun tenggelam. Melihat kakinya, dia melihat sosok dengan ekspresi terkejut.
Kakakmu. Muyun berjongkok perlahan dan ingin membantu sosok itu, namun sekilas, hanya ada separuh dari sosok Li Xian. Tanpa sadar tangan Muyun gemetar. Sosok tersebut adalah Li Xian. Namun kini Li Xian hanya tinggal separuh tubuhnya, bahkan usus dan perutnya berdarah, dan ia terlihat semakin mengerikan. Kakakmu. Li Xian terengah-engah dan berbisik, aku tidak bisa lari. Berlari. Muyun berkata dengan acuh tak acuh, apa yang terjadi? Li Xianku tersenyum dan berbicara dengan susah payah, tetapi berkata, saya tertutup, tetapi seseorang tiba-tiba masuk dan kalah dari mereka. Saya berakhir seperti ini. Jangan berteriak, jangan berteriak. Semua orang tidak aman sekarang. Saya hanya melihat tubuh Wang He. Hati Muyun menegang. Ada orang lain di sini, dan diam-diam menembak. Kakakmu, lari. Muyun tampak tenang dan berteriak, siapa yang melakukannya? Wu Ying. Li Xian membuka mulutnya, darah mengalir keluar, dan berkata dengan marah, pria ini milik keluarga Chang. Saudaraku, jangan berpikir untuk membalas dendam sekarang. Wu Ying adalah laki-laki Chang Feifei dan Chang Feifei adalah saudara perempuan Changmu. Changmu, pilar Tao yang sangat mengerikan dari kebangsaan Chang, 9 puncak Tianjiao. Muyun kemudian berkata, jangan bicara, aku. Namun, sebelum kata-kata Muyun jatuh, Li Xian jatuh ke tanah dengan kedua tangannya dan mati. Dia tahu bahwa Muyun ditutup di sini. Wu Ying mengira dia sudah mati dan pergi dengan berani. Dia datang ke sini dengan nafas terakhirnya untuk mengingatkan Muyun. Melihat tubuh Li Xian, Muyun merasa sangat tidak senang. Saat pertama kali memasuki desa Qinghe, dia dirawat oleh penduduk desa dan selamat. Belakangan, Wang Xinya menemukan mereka dan menetap di desa Qinghe. Mereka rukun dengan penduduk desa di desa Qinghe. Kemudian, para pemuda di desa tersebut mengetahui bahwa dia mempunyai pendapat mengenai latihan. Lambat laun, semua orang di desa Qinghe dihormati sebagai tuanmu. Zhang Yun, Li Xian dan Meng Dia adalah 3 remaja desa Qinghe terakhir yang dia ajar. Ketiganya kerap memanggilnya kakek gembala. Saat bertemu kembali, mereka tetap menghormatinya. Merasakan pendinginan bertahap pada tubuh Li Xian, Muyun menarik napas dan perlahan mengangkat tubuh Li Xian dengan kedua tangannya. Di sini, saat itu, di luar koridor aula, 3 sosok terbang dan mendarat di alun-alun. Muyun melihat ketiganya dan tidak berkata apa-apa. Anak itu belum mati. Salah satu dari mereka terkejut dan berkata, mereka dipotong menjadi 2 oleh saudara Wu Ying. Mereka masih hidup sampai sekarang. Pria di tengah memandang Muyun lagi dan bersenandung, nak, apakah kamu murid sekte Tianfeng? Muyun melihat ketiganya. Ya, pria di tengah berkata lagi, mudah melakukannya, bersama mereka. Ya, nak, jika kamu berakal sehat, serahkan harta karun yang kamu temukan di sini dan jauhkan kamu dari kematian. Muyun memandang ketiga orang itu dan bertanya, serahkan dan benar-benar tidak akan mati di sekitarku. Melihat bahwa Muyun benar-benar mempercayainya, ketiganya sedikit terkejut, dan yang di tengah berkata lagi, itu sifatnya. Oke, Muyun berbalik dan meletakkan tubuh Li Xian. Dengan lambaian tangannya, sebuah pedang muncul di tangannya. Pedang ini disebut pedang penyeberangan dosa. Kudengar pedang ini digunakan oleh orang tua penyeberangan dosa. Meski sekarang terpengaruh, kekuatannya tidak kalah dengan yang pertama. Aku membawa pedang ini ke sini dan memberikannya padamu. Melihat cahaya luar biasa berkelap-kelip di permukaan pedang penyeberangan kejahatan dan roh pedang tajam yang menjulang dan muncul dari waktu ke waktu, ketiga orang itu semuanya tampak bahagia. 4960. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Pemuda itu menjadi tenang dan berkata sambil tersenyum, letakkan pedangmu di tanah dan minggir. Muyun meletakkan pedangnya dan berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah itu benar-benar pedang penyeberangan dosa? Pemuda lainnya berkata dengan takjub, saya pernah mendengar bahwa pedang penyeberangan dosa digunakan oleh orang tua penyeberangan dosa di kuil Tao di masa lalu. Sangat bagus. Lihat saja, mereka bertiga menaiki tangga dan melihat pedang cross sin di tanah. Yang di tengah mengambil pedang cross sin dan merasakannya dengan hati-hati. Dia tampak terkejut. Produk kedua memang benar, tapi pola internalnya memang sudah lama tidak diperbaiki. Ada beberapa masalah, tapi jauh lebih baik dari produk pertama yang kami gunakan. Ketiganya sangat senang. Pria lain memandang Muyun lagi dan bertanya, nak, kamu pasti memiliki lebih dari pedang ini.
Apakah ada yang lain? Ya, Mu Yun membuka mulutnya. Bawa itu. Pria itu langsung mendekati Mu Yun dan memintanya. Oke, Mu Yun memegang telapak tangannya dan menggunakan formula ki bawaan untuk mengembun secara instan. Vitalitas bawaan memadatkan kekuatan tinju dan langsung meledakkannya. Bang! Sebuah ledakan rendah terdengar. Seluruh kepala pemuda itu langsung dipatahkan oleh tinju Mu Yun. Darah otaknya bahkan terciprat kedua pasangan di belakangnya. Kedua pria itu benar-benar ketakutan dan bodoh. Dan saat itu, cahaya pedang menyala. Pooh-pooh. Keempat lengan kedua pria itu langsung terpotong di bawah ujung pedang yang tajam. Ah! Jeritan itu terdengar, dan kedua sosok itu jatuh ke tanah, dan wajah mereka sangat pucat. Mu Yun, pilar ganda Tao. Tetapi bahkan jika itu adalah pilar ganda Tao, ketiganya adalah tiga ranah pilar Tao, dan mereka tidak dapat dibunuh secara langsung oleh Mu Yun. Pedang penyeberangan dosa dipegang oleh Mu Yun, dan bilahnya ada di bahu seseorang. Berlutut, pria itu merasakan hawa dingin di lehernya dan berlutut sambil terengah-engah. Menjilat, aku, bersujud, bilahnya memotong leher pria itu dan darah mengalir keluar. Aku mengetuk, aku mengetuk. Pemuda itu buru-buru membenturkan kepalanya. Ketika orang lain melihat pemandangan ini, dia tidak berani ragu dan membenturkan kepalanya seperti menumbuk bawang putih. Mu Yun berkata dengan dingin, Wu Ying, di mana itu? Dia di depan, mengajak saudara-saudara lain untuk memeriksa reruntuhan. Apakah ada lagi yang hilang? Mu Yun berkata perlahan, bagaimana keadaan Wu Ying sendiri? Ada 4 tingkat pilar, Tao dan alam ilahi. Terima kasih. Sepatah kata jatuh, pedang panjang itu langsung terhapus, dan darah muncrat. Kamu, orang lain hanya ingin mengatakan sesuatu, tapi dia langsung tergores oleh pedang Mu Yun dan mati di tempat. Melihat tubuh Lisian di tanah, Mu Yun melambaikan telapak tangannya dan apinya membumbung tinggi. Lalu dia mengeluarkan kotak giok dan menyimpan semua abu Lisian. Aku akan mengantarmu pulang. Kata-kata itu jatuh, dan Mu Yun maju dengan pedangnya. Saat ini, selusin orang berkumpul di aula megah di reruntuhan. Pemuda pertama mengenakan kemeja panjang berwarna biru laut dengan kesan luar biasa. Wajahnya sangat halus dan tampan, dan kulitnya putih, membuat orang merasa sangat tampan. Angi, seorang pria muda masuk ke aula utama, berkeringat di seluruh kepalanya, tetapi berkata, saya sudah mencari kemana-mana, tidak ada apa-apa. Dia membunuh 3 orang, dan seharusnya lebih dari 3 orang berada di sini. Di mana yang lainnya? Aku tidak tahu. Mendengar hal tersebut, Wu Ying langsung berteriak dan memarahi, bodoh, saya tidak tahu menemukannya. Jika Anda tidak menemukannya, tentu saja mereka tidak berani keluar. Wu Ying mengatakan ini dan bertanya, di mana Chang Gongzong dan Chang Wendong? Wu Ying sendiri hanyalah pilar Tao tingkat 4, namun ia dikelilingi oleh 2 ahli pilar Tao dan alam dewa 9 tingkat dari keluarga Chang. He Wu Ying bukan hanya kekasih Chang Fei Fei, tapi juga ayahnya, sesepuh Kexing di keluarga Chang, yang berada di level Dewa Laut. Oleh karena itu, meskipun ia bukan anak berkebangsaan Chang, Wu Ying memiliki status yang tinggi dalam berkebangsaan Chang. Keduanya membawamu mencari seseorang untuk mencegah orang-orang tingkat tinggi dengan pilar Tao bersembunyi di sini. Oke, aku paham. Wu Ying kemudian memarahi, kedua Zhao itu juga sia-sia. Jika saya mencapai kondisi Zhao, saya akan lebih kuat dari mereka. Ada apa? Murah hati sekali. Suara centil terdengar. Di luar aula, beberapa pemuda dan pemudi berkostum Chang datang melangkah. Wanita pertama mengenakan gaun panjang berwarna merah muda dengan kaki bercabang. Kakinya yang ramping anggun dan tanpa cacat. Wajahnya juga terbilang menawan dan menawan. Tampaknya mata yang bagus pun bisa membuat orang mati rasa sampai ke tulang. Wu Ying melihat pengunjung itu dan langsung berkata, Fei Fei, akhirnya kamu sampai di sini. Chang Fei Fei mendekati Wu Ying dan berkata sambil tersenyum, ada apa? Orang-orang ini bekerja terlalu lambat. Kami menemukan di sini dan menjelajahinya. Kami hampir tidak menemukan apapun. Kemudian, kami menemukan 2 atau 3 orang dan menemukan bahwa mereka telah menyelidiki di sini. Saya baru saja menemukan beberapa pil dari mereka. Ketiga orang itu pasti punya teman lain di sini. Mendengar ini, Chang Fei Fei segera mengerti. Tidak bisakah kamu menemukannya? Tidak menemukannya? Orang-orang ini, mungkin aku tidak bermarga Chang, dan mereka asal-asalan satu persatu. Begitu ucapan ini keluar, wajah cantik Chang Fei Fei menjadi dingin.
Kalian semua, temukan untukku. Jika kalian tidak dapat menemukan siapapun, tunggu hukumannya. Mendengar kata-kata Chang Feifei, sekelompok lebih dari 20 orang bergegas pergi. Status Wu Ying tidak buruk, tapi bagaimanapun juga, dia bukanlah keluarga Chang. Kita memang mempunyai beberapa penyembahan Yin dan pelanggaran Yang. Tapi bagi Chang Feifei, semua orang takut. Chang Feifei memiliki bakat luar biasa, dan saudaranya Chang Mu adalah wakil Chang Tianjiao dalam uji coba ini. Pilar Tao 9 pria kejam yang berat. Tak heran jika Chang Mu sampai di kuil Tao dan dipastikan akan menjadi tokoh inti kebangsaan Chang di masa depan. Sebagai kakak ipar Chang Mu, Wu Ying akan memiliki status yang lebih tinggi. Melihat kerumunan itu, pergi, Chang Feifei mendekati Wu Ying dan menghibur, jangan marah, orang-orang ini, itu saja. Jika bukan karena saudaraku, dia mungkin akan mengabaikanku. Wu Ying menggendong Chang Feifei dan berkata dengan mesra, Goblin, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Apakah kamu merindukanku? Chang Feifei tersipu dan berkata dengan marah, tentu saja. Kalau begitu, berpakaianlah dengan baik, Lao Su. Wu Ying tersenyum dan menekan kepala Chang Feifei, memaksa Chang Feifei berjongkok. Tapi ini, Chang Feifei tidak hanya tidak memiliki ketidakpuasan, tetapi juga lebih bahagia. Di aula, suasana yang tak terlukiskan perlahan-lahan meresap. Wu Ying hanya merasa seutuhnya seperti melayang selama 9 hari, dan seluruh tubuhnya sangat menyegarkan. Untuk sesaat, Wu Ying menarik napas, menyipitkan mata, dan mengangkat kepalanya. Chang Feifei merupakan keturunan langsung dari keluarga Chang dan memiliki status tinggi di keluarga Chang. Banyak anak muda di keluarga Chang yang menyukai Chang Feifei, tapi terus kenapa? Bukankah wanita ini masih berlutut sendiri sekarang? Namun, berpikir seperti ini di dalam hatinya, Wu Ying hanya merasa lebih rileks di hatinya. Dia perlahan membuka matanya. Saat dia hendak berbicara, matanya linglung. Entah kapan, di atas aula, ada sesosok tubuh yang tertidur di sana. Ketika Wu Ying melihat pemuda bertinta, pemuda itu sudah memegang pedang dan langsung membunuhnya.